Kemudian akhirnya qadarullah saya jatuh, saya bangkrut. Akhirnya saya kembali ke ijazah saya. Yang saya pernah berutang sama dia. Utang saya itu waktu itu ada dua. Utang untuk usaha, karena saya berutang investasi dia. Ada utang karena saya untuk makan. Saya sampaikan saja bahwa saya beberapa kali makan nggak ada uang untuk makan sama untuk sekolah anak itu nggak ada. Dulunya saya punya mobil sampai 18 mobil atas nama saya pribadi itu. Rumah sampai 4, tapi hilang semua itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat karunia Allah, kita semua bisa hadir di sini bersilaturahim, ta'aruf. Nanti bisa setelah ta'aruf bisa ta'awun gitu ya, saling tolong menolong, dan kemudian nanti bisa berkolaborasi kemudian. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah dan senantiasa berusaha sekuat-kuatnya kita untuk kemudian bisa meniru semua sisi kehidupan, semua teladan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan acara. Kalau yang resminya ini sesuai di spanduk nih, ada kerjasama antara Salman Aman Foundation. Jadi insya Allah kita aman tentram ya di sini ya, dengan adanya Salman Aman Foundation dengan Baitul Mal Bestari. Nah, Bestari itu berkah sejahtera tanpa riba. Ya, jadi sudah aman, tenang, damai gitu ya. Dan kemudian kita bisa berkah sejahtera tanpa riba, udah asik lah hidup gitu kemudian. Alhamdulillah, acara kita pada kesempatan kali ini adalah yang utama nanti kita akan mendengarkan yang akan disampaikan oleh guru saya, sahabat saya dulu di Dompet Duafa, Mas Wisnu Salman. Beliau ini sekarang profesional di bidang pertambangan, ya, alhamdulillah, dari sosial loncat ke pertambangan, tapi masih membawa jiwa sosial. Nah, itu kan luar biasa kemudian. Ya, beliau adalah pendiri dan direktur dari Salman Aman Foundation. Yang kedua, kemudian akan ada simbolis, ini bukan simbolis juga sih, memang betulan penyerahan bantuan berupa oven nanti diterimanya oleh Bu Pipit. Bu Pipit ini adalah produsen atau pembuat macam-macam kue ya. Ini ada pie, kemudian macam-macam lagi lah kemudian yang beliau bikin. Tadi ketika lihat ada Bika Ambon, beliau juga sudah semangat mau bikin Bika Ambon dan seterusnya. Bu Pipit tadi salah satu penerima manfaat dari programnya Salman Aman Foundation yang insya Allah nanti akan diuraikan juga mungkin oleh Ustadz Wisnu Salman ini kemudian. Dan yang kedua, ini numpang acara sebetulnya. Ada juga penyerahan dari Baitul Mal Bestari untuk Pak Rahmat. Nah, nanti Pak Rahmat ini tetangga kita yang kemudian mendapatkan program pemberdayaan budidaya lele sangkuriang. Nah, kolamnya ada di depan sana, yang kolam bulat warna orange di depan, dan kemudian nanti simbolisnya akan diserahkan berupa pakan ikan ini Pak. Hati-hati jangan dicicipi. Ya. Meskipun proteinnya tinggi ini sebetulnya. Itu kemudian. Baik, kita langsung saja masuk ke inti acara. Saya persilakan ke Ustadz Wisnu Salman. Silakan Ustadz, Fadal. Gitu ya. Mangga. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dan menambah pertemanan dan silaturahmi di antara kita semuanya yang awalnya tidak kenal jadi kenal ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi acara ini, memberkahi perkenalan ini, menjadi arah ke arah-arah yang lebih Allah berkahi lah. Terima kasih juga kepada Pak Supardili ya, teman saya, sahabat saya zaman di DD Dompet Duafa. Saya di DD ini waktu dulu ya, tahun 2003 saya masuk ke DD. Waktu itu saya melamar kerja. Saya basicnya memang di teknik pertambangan Pak. Saya dulu kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung. Saya teknik pertambangan, tapi
entah mengapa qadarullah Allah mengarahkan saya ke dompet duafa gitu yang tidak ada hubungannya sama pertambangan. Saya kerja di sana, awalnya saya sebagai kepala bagian umum, General Affair. Saya 3 tahun di sana, terus kemudian setengah tahun di bagian program. 3,5 tahun memberikan izin kepada saya untuk menjadi direktur lembaga pelayanan masyarakat LPM. Jadi kalau LPM itu lembaga yang memang sifatnya itu bantuan cepat. Orang yang laparnya segera hilang. Orang yang butuh SPP supaya bisa ujian harus bayar SPP, ya segera selesaikan masalahnya lah, cepat. Sifatnya bukan pemberdayaan. Nah, kalau pemberdayaan kan long term ya, artinya dia lebih kepada ekonomi supaya berdaya dan ada masa bantuan yang jangka panjang, ada pendampingan ya. Nah, kalau di dompet duafa, saya waktu itu diamanahkan di bagian bantuan cepat ya, untuk orang-orang yang memang urgent. Misalkan butuh ongkos pulang, dia harus diberi ongkos pulang untuk safar orang musafir, atau orang-orang yang mualaf supaya dia cepat kuat ekonominya, supaya tidak tergantung pada orang-orang yang sebelumnya Nasara. Waktu itu mungkin itu didampingi penguatan ekonominya dalam waktu yang cepat ya. Itu dulu waktu LPM. 5 tahun di LPM, kemudian 2 tahun di zona Madinah. Qadarullah saya bisnis di transportasi, dan tahun 2012 saya waktu itu sudah sangat sibuk, akhirnya saya resign dari dompet duafa. Kemudian akhirnya qadarullah saya jatuh, saya bangkrut. Akhirnya saya kembali ke ijazah saya teknik pertambangan. Ini saya cerita sedikit supaya mungkin ada yang bisa diambil hikmahnya gitu ya. Saya akhirnya kembali lagi ke bidang pertambangan karena saya nggak punya apapun, modal nggak ada, kemudian juga tidak punya apa lah. Kembali ke yang dulunya saya punya mobil sampai 18 mobil atas nama saya pribadi itu, rumah sampai 4, tapi hilang semua itu. Istri 3 waktu itu, hilang 1 jadi 2. Ya artinya penting sekali memang adanya kita memberikan pendidikan pada anak kita ya, sebagai bekal anak kita ketika saat-saat yang seperti ini yang sulit. Waktu itu saya kembali lagi ke ilmu saya yang memang qadarullah Allah berikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu di ITB. Orang tua saya dengan izinnya bisa memberikan saya pendidikan yang terbaik buat saya. Akhirnya ketika masa sulit saya kembali lagi ke ilmu saya, ke tambang itu. Awalnya saya kerja jadi wakil kepala teknik, jadi kepala teknik. Tapi saya berpikir bahwa saya nggak mau jadi karyawan terus-menerus. Saya harus jadi orang yang berbisnis, harus jadi pengusahanya. Akhirnya selama saya kerja itu saya belajar bagaimana ngurus perizinan, ngurus dokumen, buat dokumen, bagaimana kerja di tambang, kemudian bagaimana membuat pertambangan yang secara lingkungan itu bagus, tidak merusak lingkungan. Setelah belajar, akhirnya saya memutuskan tahun 2018 saya mendirikan Geomining Berkah. Geomining ada berkahnya agar memberikan keberkahan pada kita semua waktu itu. Akhirnya setelah usaha awalnya 1 klien, 2 klien, 3 klien, saya nggak pernah matok harga tinggi. Saya selalu berikan harga yang secara ekonomi klien saya itu mampu untuk membayarnya. Bahkan kadang-kadang ada perusahaan yang nggak punya uang banyak, saya bantu dengan uang apa adanya, saya bantu dia untuk bisa beroperasi. Yang penting dia punya legalitas yang bagus. Mungkin ada kalanya kita juga dalam berbisnis itu tidak perlu harus selalu berpikir keuntungan gitu Pak ya. Ada kalanya kita berpikir untuk klien yang satu keuntungan untuk klien lain ada yang ya pas lah untuk transport kita. Ada kalanya kita membantu dulu lah untuk klien-klien kita yang memang tidak punya uang untuk itu, tapi harapan kita nanti ketika dia sudah punya legalitas, dia sudah maju, dia bisa memberikan sesuatu pada kita, gitu ya. Itu suatu trik mungkin yang bisa kita terapkan. Jangan selalu berpikir keuntungan terus ya. Keuntungan kadang ada untuk orang-orang yang punya kemampuan keuangan yang baik. Kita memang harapkan dari situ dapat uang yang banyak. Tapi ketika kita mendapati klien
yang kurang atau pas-pasan, kita nggak masalah, kita bantulah untuk dia bisa memperoleh legalitas, dengan harapan setelah dapat legalitas tambangnya atau usaha bapak mungkin ya, itu bisa dapat operasi tambangnya sehingga dia bisa jualan. Nah, dia nanti ingat pada saya, oh Pak Wisnu dulu yang membantu saya sehingga dapat izin operasi produksinya waktu itu. Nah, itu harapan saya seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya ini memang ya karena Allah mengaruniai saya itu mempunyai jiwa empati yang bagus, Pak. Ya, saya jiwa empati bagus itu jadinya gini. Kalau ada orang yang udah belas kasihan, Pak. Kalau ada orang yang kayak kurang itu udah belas kasihan, itu sebenarnya potensi empatinya bagus itu. Itu sebenarnya nilai plus. Tinggal kita manage saja. Karena belas kasihannya bagus itu tidak kemudian jadi kita mudah memberi juga. Kita harus ada fungsi mendidiknya, fungsi membina dan membimbingnya gitu loh. Tapi dengan ada sifat mudah belas kasihan itu sudah modal yang bagus untuk orang-orang yang ingin bergerak di bidang sosial. Tapi tinggal kita manage bagaimana kita tidak melanggengkan kemiskinan, tidak melestarikan kemiskinan, tapi kita harus mulai memberdayakan mereka. Kalaupun misalkan harus butuh kail, kita ajarin gimana membuat kailnya, mengoperasikan kailnya itu. Jadi tidak berikan kail udah kita langsung pergi, nggak ngajarin gitu ya. Kita ngajarin, kita bimbing. Masalahnya apa? Pendampingan terus menerus gitu ya. Dan akhirnya saya ketika sudah berwirausaha ini dan qadarullah alhamdulillah dengan izin Allah saya itu kok ada keuntungan, Pak. Keuntungannya itu ya kalau ngurus izin itu, Pak, pertambangan ya, dari kita contohkan batuan lah ya, tambang batu andesit atau split kita bisa panggil. Kalau Bapak pasti tahu ya, Wika Beton ya. Pasir, sirtu ya. Itu kalau split aja kan ada split 1 2, 2 3, ada batu dan yang lain, banyak produknya ya. Itu ngurus izin tuh bisa sampai 400 juta dari mulai awal sampai akhir. 400 juta. Tapi 400 juta itu bisa selesai 1,5 tahun. Jadi memang uangnya besar tapi nggak langsung dapat, tapi lama waktunya. Nah, saya alhamdulillah dapat saat ini klien saya ada 24 klien untuk perizinan tambang dan lingkungan. Jadi saya pikir-pikir saya nggak mungkin makan sendiri uang itu, dan saya harus berbagi pada banyak orang. Dan saya tentunya Allah memberikan saya rezeki itu ada tujuannya, yaitu tujuannya agar saya memberikan banyak manfaat pada orang lain sekitarnya. Dan mungkin info juga, saya punya istri saat ini 11 anak gitu ya, dan itu mungkin sebab Allah memberikan rezeki yang banyak gitu. Dan juga saya punya utang banyak juga. Ayo semangat, Bapak-bapak, semangat. Ya, saya punya utang juga banyak. Bisa. Semangat berbisnis. Bisnis ya. Dan saya ketika saya saat ini utangnya sampai dulu awalnya 500 juta. Sudah berkurang jadi sekitar 200 jutaan lah. Hampir 300. Itu saya sampai saya tuh selalu data utang-utang saya. Dan utang-utang saya itu nggak ke bank, Pak. Orang-orang investor-investor lah gitu ya. Saya itu ketika ada di situ saya mulai mendata siapa yang saya ini kategori nih, ada 20 orang utang nih, 20 orang yang mengutangi saya. Itu ada orang yang awalnya maju kaya, kemudian pada saat ini dia menjadi pas-pasan gitu. Itu saya menjadi prioritas untuk saya bayarkan. Ada orang yang bahkan saya itu mencari, hilang data, kontaknya nggak ada, terus tinggalnya di mana, hilang semua. Tapi saya cari, saya punya hutang sama orang ini. Saya cari gitu, di Facebook saya inbox, nggak siapa-nyapa. Terus saya cari ke teman-temannya, akhirnya ketemu. Nggak taunya orangnya sudah meninggal. Saya cari istrinya. Istrinya ketika tahu saya menyapa bahwa saya mengabarkan bahwa saya punya utang ke dia itu merasa terharu. Dan ketika saya mau membayar, saya bilang, Bu, saya nggak bisa membayar tunai, saya mengangsur. Terus dia bilang, setelah saya angsur, dia sampaikan, Pak, saya terima angsuran Bapak, terima kasih, jazakallahu khairan. Tapi kemudian untuk selanjutnya saya ikhlaskan utang suami saya, saya ikhlaskan untuk kebaikan suami saya yang sudah meninggal. Saya terharu sekali atas bantuan dari beliau itu.
Dan saya sampaikan, saya berikan nomor WA saya, kalau misalkan ada apa-apa, silakan ibu menghubungi saya, akan saya bantu. Itu saya mencari orang-orang yang saya pernah berutang sama dia. Utang saya itu waktu itu ada dua, utang untuk usaha karena saya berutang investasi dia, ada utang karena saya untuk makan. Saya sampaikan saja bahwa saya beberapa kali makan nggak ada uang untuk makan sama untuk sekolah anak itu nggak ada. Saya harus pinjam ke orang-orang itu, ke teman-teman saya. Kebetulan saya teman-temannya ITB Pak ya. Jadi teman-teman saya ITB ada yang kerja di Amerika, ada yang kerja di Oman, di Kuwait, orang kerja di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Itu simpati dengan saya, banyak membantu saya. Ada yang tidak meminjamkan, ada yang membantu saja. Nah, itu seperti itu. Jadi ingat bahwa ketika membayar utang itu tidak membuat kita jadi miskin. Tidak ada orang membayar utang itu jadi bangkrut, tidak ada. Memang secara matematik, kalau kita membayar utang tuh dompet kita akan berkurang, kas kita akan berkurang. Tapi justru ketika kita membayar utang itu ada keberkahan. Ada berkahan di harta kita. Artinya harta kita X rupiah gitu ya. Itu ada harta orang yang kita berutang padanya, ada orang harta anak kita, ya. Ada orang yang nggak mau nyekolahkan anaknya sekolahnya pas-pasan aja, padahal anaknya rezekinya banyak, kenapa nggak memberikan sekolah yang terbaik, gitu. Tapi dia pelit, menahan uangnya, agar uangnya makin besar, makin banyak, anaknya carikan sekolah yang nggak berkualitas lah, pas-pasan gitu. Ya artinya itu yang harus banyak orang nggak menyadari itu. Bahwa harta kita itu ada hartanya orang yang kita berutang, ada hartanya orang yang mungkin kita zolimi, ada hartanya anak-anak kita yang kita itu sebab turunnya harta dari Allah itu sebab anak-anak kita, ada istri-istri kita. Nah itu kita harus paham itu, tapi tentunya dengan manajerial ya. Kita punya uang segini, ya jangan bayarkan semua untuk utang, karena kan kita harus berpikir ke depan ya. Ketika kita sudah mengatur, oh ada uang masuk, ini budget untuk bayar utang sekian rupiah, ini harta, ini sekian untuk berbagi, ini harta untuk sekian hak anak-anak kita, istri kita, gitu ya. Nah, jadi ya memang saya paham bahwa utang saya masih ada, tapi saya juga tidak mungkin saya menunggu utang saya lunas. Saya akan berbagi juga dengan harapan dengan berbagi saya itu bisa memberikan dampak yang dahsyat untuk bisa saya berbuat lebih banyak lagi gitu Pak. Jadi intinya itu cerita tentang kehidupan saya. Dan akhirnya kisah-kisah saya seperti Bapak tadi Pak bilang tadi, saya aktif juga di media sosial, di IG, di Facebook dan lain-lain. Kalau mau follow saya di Wisnu_Salman, Wisnu Salman, silakan di follow ya. Itu saya cerita tentang kerjaan saya, tidak ada cerita tentang kehidupan pribadi, nggak ada. Jadi benar-benar untuk bisnis saja itu IG saya. Tapi kalau yang Facebook lebih pada pesan-pesan moral agama kalau yang saya di situ. Akhirnya banyak orang yang melihat, mengamati saya, akhirnya dia menjadikan saya sebagai model untuk tokoh inspiratif. Ini saya bukan berfoto sama perempuan-perempuan ini ya, tapi saya hanya di crop aja. Jadi seakan-akan saya bersandingan dengan ibu-ibu ya. Anak saya sampai bertanya, Bi, kalau sama ibu-ibu ini sih Bu, apa nanti ini loh nggak boleh loh. Ini kan di crop, saya nggak tahu. Dan iya. Nah, ini judulnya lancar jalankan bisnis dengan memudahkan urusan sesama. Nah ini judul dari cerita di artikel saya. Jadi bisnis dimudahkan dengan cara, rumusnya itu jalankan urusan sesama. Kalau kita menjalankan bisnis dengan banyak memudahkan urusan orang-orang, maka pasti Allah akan memudahkan urusan kita juga. Nah, itu rumusnya, sudah pasti ya. Artinya kalau kita banyak nolong orang, logikanya pasti orang akan banyak nolong kita juga. Demikian. Ya, jadi tidak perlu menunggu harus jadi orang kaya untuk membantu orang lain. Ya kalau Bapak misalkan jualan bubur, lihat ada orang nggak punya, butuh makan, ya Pak beri aja lah, nggak usah mesti nunggu harus bayar gitu. Ya gitu ya. Jadi siapa tahu dengan seperti itu banyak kita dimudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala ya. Ya itu. Ya kemudian saya berpikir saya
membantu perlu partner mitra, yaitu dengan lembaga-lembaga yang sudah piawai atau sudah terlatih dalam pemberdayaan. Kalau saya sih mungkin bisa aja bantu seasal ini apa butuhnya ini, oh ini. Tapi saya kalau sudah sangat banyak yang harus saya bantu, saya butuh mitra yang untuk menjadi pendamping ya. Saya akan berusaha untuk menjadikan banyak lembaga-lembaga menjadi mitra untuk penyaluran harta saya itu. Dan dalam hal ini pertama Bestari akan saya jadikan mitra. Memang saat ini terus terang tidak banyak hartanya, tapi yang saya berikan kepada, tapi secara kontinu saya akan dampingi. Misalkan Bu Pipit saya bantu untuk ovennya, ini nggak seberapa, cuma 850.000, tapi saya belum, infonya juga butuh loyang ya Bu ya. Kalau memang butuh ya nanti disampaikan aja, nanti tinggal info berapa kebutuhannya itu. Misalkan Bapak Ibu dengan loyang dengan oven segini berapa box Bu produksinya? Bisa kemampuannya Bu? Ya, saya harapkan ketika sudah besar harus ada punya mimpi besar Bu, harus punya ibu seperti pengen punya seperti Kartika Sari kah atau Sai Roti kah apalah gitu ya, harus seperti itu. Jangan mimpi kecil-kecil Bu, harus mimpi yang besar Bu, walaupun mungkin nggak kebayang seperti apa ya, tapi insya Allah untuk tahap-tahap awal sih saya bisa mendampingi. Tapi kalau sudah besar mungkin butuh dari lembaga besar ya, mungkin Dompet Duafa kah atau Basnas kah, tinggal nanti misalkan di tempat lain saya juga mendampingi yang sama dengan oven seperti Ibu juga ini. Saya lihat kemasan boxnya kurang bagus, saya pingin ya misalkan ini nggak ada labelnya misalkan ya, diberi labelnya seperti itu ya mungkin yang bagus. Yang kalau yang ini kan yang besarnya Bu ya, yang kecilnya harus ada yang kecilnya, yang besarnya itu ada mereknya. Kalau ada Ibu belum punya legalitas, ya coba dibuatkan legalitas BPOM-nya atau ya seperti itu ya, diusahakan itu. Kalau misalkan tidak ada dana untuk itu, insya Allah kita akan bisa bantu. Jadi harus berpikir untuk penguatan bisnisnya dan jalannya bagaimana ya. Saya akan minta laporan terus pada Pak Supardi perkembangan bisnisnya Ibu ya. Kemudian Bapak juga rencana untuk mixer atau untuk adonan cakwe itu ya, ketika sudah dibantu itu nanti apa nih dampaknya nih, masih sama saja atau tidak atau bagaimana. Nah, terus kemudian untuk kedepannya mau bagaimana lagi bisnis bubur ayam ini, apakah harus franchise kah ataukah harus bagaimana untuk makin besarnya, itu harus mulai dipikirkan. Kalau misalkan hanya Bapak saja kan kebayang kan, paling mentok Bapak pada angka sekian rupiah, nggak bisa ke yang lain kan. Nah, itu harus dipikirkan juga. Terus ada juga yang usaha-usaha lain yang masuk ke saya itu saya saya lebih suka sih yang produksi ya. Kalau yang menjual saja saya agak mencari tantangannya tuh agak bingung saya. Kalau produksi kan saya enak, misalkan oven tadinya Ibu misalkan produksi sekian X rupiah, ketika ada oven jadi sekian rupiah, keuntungannya omsetnya tadi misalkan segini jadi berapa kali lipat. Nah, kemudian saya ingin tahu perkembangannya sebulan depan, kendalanya apa, misalkan kok masih sama, misalkan cuma sedikit naiknya, kendalanya apa lagi. Nah, itu kita akan dampingi gitu Bu ya. Jadi tidak hanya berhenti di sini gitu ya. Dan kedepannya saya akan mencoba menggandeng teman-teman saya pengusaha-pengusaha tambang yang lain supaya saya bisa memberikan lebih besar lagi bantuan kepada banyak orang juga. Gitu. Saya untuk awal-awalan saya sendiri nih yang pribadi saya, tapi kedepannya saya harus menggandeng teman-teman dari pengusaha-pengusaha tambang untuk bisa memberikan lebih besar lagi. Ya misalkan kan orang usaha tambang kan ada zakatnya tuh, zakat dari pertambangan ya, itu saya harapkan bisa disalurkan kepada saya nantinya, yang nanti akan saya lebih besar bantuan pada lembaga pada orang-orang yang seperti Bapak dan Ibu ini ya. Nah, jadi harapan saya
Bestari bisa menjadi pendamping yang benar-benar paham bagaimana mendampingi secara bisnis dan juga psikologis. Kadang-kadang ada orang yang masalahnya itu tidak hanya masalah teknis, ada masalah non teknis juga yang ada pada orang tersebut. Ya, itu juga harus menjadi tempat untuk konsultasi. Tidak hanya masalah teknis, masalah bisnis semata, tapi juga ada hal-hal yang di luar itu. Ya. Ya, terakhir saya mohon doanya saja pada Bapak Ibu semuanya agar saya bisa memberikan yang lebih besar, lebih baik dan sebanyak-banyaknya. Ya, saya sebenarnya juga malu juga, saya nggak beri banyak juga saat ini, tapi sudah minta diberi panggung gitu ya. Tapi harapan saya sebenarnya sih hanya sekedar apa ya, lebih pada memotivasi diri saya sendiri gitu loh. Ketika saya sudah bicara seperti ini di depan Bapak Ibu, saya jadi paham bagaimana harapan Bapak Ibu pada orang-orang seperti saya, orang-orang seperti Bapak Ibu, harapan pada lembaga-lembaga yang seperti Bestari, Salman Foundation dan yang lainnya itu ada harapan. Ya, kalau misalkan makin banyak lembaga seperti Bestari, Salman Foundation dan lainnya makin banyak yang tanpa riba dan benar-benar membantu murni, maka itu betapa banyak kaum muslimin yang bisa mendapatkan keberkahan dan terbantu ekonominya. Ya, tentunya kita tidak hanya bisa tidak bisa hanya berdiam diri dan hanya berdoa, tapi kita juga harus berusaha keras untuk bisa mencari jalan-jalannya itu. Dan saya mohon doanya juga untuk bisa makin besar usaha Geomining Berkah, sehingga saya bisa lebih banyak lagi menjalankan bisnis ini. Dan insya Allah Rabu besok ini saya akan mulai akad kerjasama dengan Pak Jarod Ade. Pak Jarod Ade itu calon Bupati Cirebon, Bupati Bogor. Ke depan nih, dengar-dengar sih mau gandeng sama si Pasha Ungu katanya. Apalagi kalau misalkan kandidat utamanya P3 yang sudah kesandung 2 kali kasus, ya mungkin bisa jadi Jarod Ade bakal menang nih, mungkin kemungkinan kalau misalkan kasus Pak Ade Yasin, Bu Ade Yasin dan Rahmat Yasin ini mestinya sih kalah nantinya, tapi nggak tahu kalau misalkan mereka punya kandidat yang unggulan, mungkin bisa kalah juga Pak Jarod Ade. Pak Jarod Ade ini punya tambang galena di daerah Sukajaya, Bogor, Cileksa. Dia 3 periode jadi kepala desa di sana. Ini juga contoh ya, seorang kepala desa 3 periode dicintai oleh masyarakatnya. Sampai di sana tuh kalau saya ke sana tuh dipanggilnya Bapak Gede. Bapak Gede. Pak Jarod Ade itu panggilnya Jarod, itu ternyata nama ini ya, nama kepala desa. Jarod itu bahasa Banten. Jarod, ya. Namanya kepala desa. Jadi walaupun dia sudah tidak jadi kepala desa, tetap dipanggil Jarod Ade. Namanya Hadi Khairuddin. Jarod itu kepala desa. Nah, dia dipanggil Bapak Gede. Bapak Gede karena orang sangat berkesan pada dia itu, pada beliau itu, ya. Dan dia entah bagaimana saya ceritanya bisa punya tambang galena di sana, karena memang di sana ada potensi alam yang bagus untuk tambang galena, dan ada unsur pengikutnya itu adalah emas ya. Unsur pengikut dari emas itu ada galena. Nah, saya diminta untuk ngurus perizinannya. Ya tentunya nilai pekerjaan saya dengan beliau ini adalah sampai angka 1,2 M dengan beliau ini. Ya, jadi mudah-mudahan jadi ya, Rabu ini mulai jadi. Saya namanya orang kan kadang ada berita tapi kadang-kadang nggak jadi gitu. Ya kalau jadi maka Masya Allah ini berita bagus buat saya untuk bisa makin memberikan manfaat yang besar pada orang lain. Nah, demikian artinya saya pesan terakhir adalah tidak menunggu harus jadi orang kaya untuk jadi berbagi, tidak harus menunggu orang sukses untuk jadi orang yang pribadi yang inspiratif. Dari sekarang kita harus selalu memberikan manfaat yang lain besar pada orang lain. Kalau misalnya kita nggak punya harta, kita punya ilmu, kita berikan ilmu pada orang lain. Ilmunya itu juga nggak harus ilmu ngaji, ilmu pendampingan bisnis, ilmu untuk misalkan Ibu Pipit ilmu mengajar kue yang enak, itu Ibu pendampingan ke orang-orang lain untuk bisa menjadi orang-orang yang bisa jadi nantinya akan jadi agennya Ibu nanti ketika Ibu sudah sangat besar proyeknya. Tentunya Ibu butuh orang-orang pendamping kan, yang memberdayakan orang-orang untuk usaha kue, yang nanti dia kuenya harus ke Ibu nantinya.
Nah, itu juga harus berpikir situ nantinya, ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Nanti insya Allah kalau misalkan ada yang perlu tanyakan bisa via Instagram atau via Pak Supardi, nanti insya Allah kita akan lebih bisa diskusi untuk ke arah lebih baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.